Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 1 akan mempresentasikan tugas kami yaitu aplikasi generator penjadwalan sidang skripsi berbasis AI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Nurlana dengan NIM 2306026. Baik, kami langsung saja ke pembahasannya. Sistem penjadwalan sidang skripsi yang sangat penting untuk memastikan kelancaran proses akademik dan keadilan dalam penilaian akademis. Dalam konteks ini, kami mengembangkan sebuah sistem yang tidak hanya memperhitungkan ketersediaan dosen, tetapi juga mematuhi aturan yang ketat mengenai peran dosen dalam sidang. Keunikan dari sistem ini terletak pada penerapan AI untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan pembuatan jadwal. Secara umum, aplikasi kami telah mengikuti requirement yang ditentukan, yaitu mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dan diuji oleh satu tim penguji yang disebut majelis. Majelis terdiri dari penguji 1, penguji 2, dan penguji 3, di mana penguji 1 yang merupakan pembimbing 1 dari mahasiswa tersebut menjadi ketua sidang. Sedangkan untuk penguji 2 dan penguji 3 harus bukan merupakan pembimbing dari mahasiswa tersebut. Dalam membentuk majelis baru, pembimbing 2 di satu sidang memiliki prioritas utama untuk menjadi penguji di sidang yang lain. Dalam satu hari, sebuah majelis dapat menguji 1-4 sesi, di mana satu sesi itu terdiri dari 1 jam, dan ketiga penguji di dalam majelis tersebut dapat berganti peran untuk sesi yang berbeda, namun tidak bisa berganti anggota. Jumlah majelis, dosen yang terlibat, dan hari yang digunakan minimum sesuai jumlah mahasiswa yang mendaftarkan sidang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan ngejelasin soal kode ataupun algoritma dari, project saya kali ini. Nah, yang pertama, ada import library dulu ya, library yang saya pakai itu yang pertama ada NumPy, terus ada typing. Nah, NumPy ini untuk operasi numerik gitu. Terus, ada typing untuk ngedefinisiin tipe data, ada variabel, untuk, parameter list di ICT atau di kesehatan tuple itu bisa dikembaliin fungsinya, terus ada data class buat, ini tuh fitur Python buat ngedeklarasiin, kelas buat nyimpen data, terus ada default dict. Ini tuh versi khusus dari DICT yang, secara otomatis gitu bikin item baru kalau, kunci atau constraint yang dicari tuh nggak ada. Terus ini ada data class scheduling result atau ini tuh kayak tempat penyimpanan hasil penjadwalan sidang aja. Nah, terus selanjutnya ini ada kelas sidang scheduler. Nah, di kelas sidang scheduler ini tuh ngatur penjadwalan sidang untuk, sejumlah mahasiswa. Nah, pertama ini kan ada konstruktor init. Nah, ini tuh, nerima 4 parameter utama yang mencakup nama mahasiswa, pembimbing 1, 2, dan juga, dosen tambahan. Nah, kemudian kita tuh bakal ngehitung gitu jumlah mahasiswa dengan self ini, self and underscore mahasiswa itu variabelnya, terus kita bakal verifikasi bahwa jumlah pembimbing itu sesuai nggak dengan jumlah mahasiswa menggunakan assert ini. Selanjutnya ada get available penguji. Nah, di get available penguji ini fungsinya tuh ngembaliin daftar dosen yang, tersedia untuk sidang berdasarkan indeks mahasiswa atau MHS_index, IDX. Nah, dosen yang udah digunakan itu kita pakai variabel ini use dosen. Terus majelis yang sedang berlangsung itu, ini pakai yang current underscore majelis. Nah, pembimbing utamanya itu diabaikan gitu. Dan hanya dosen yang belum kepake aja yang bakal ditambahin di sini, daftar available. Gitu. Terus ada fungsi get session in day. Nah, fungsi ini ngehitung jumlah sesi yang udah dijadwalkan pada hari-hari tertentu. Jadi itu kita bakal meriksa result dot hari itu, terus difilter gitu. Terus ada generate schedule. Nah, fungsi utama ini tuh buat ngasilin jadwal sidang yang lebih ini intinya gitu fungsi utamanya. Yang pertama kita bakal nentuin hari dulu atau current date, terus, current session-nya juga. Terus kita periksa, ini ada nggak ruang buat jadwal baru ini. Ini ada kosong 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 kan, ada nggak ini yang kosong buat jadwal baru, apakah ada sesi kosong untuk menghindari konflik. Kalau nggak ada jadwal yang cocok, maka kita pindah ke hari berikutnya. Selanjutnya ada print jadwal. Nah, print jadwal ini ya seperti pada umumnya seperti kayak buat ngecetak hasil penjadwalan dengan format yang lebih rapih dan terstruktur gitu. Ini ada print, ini header-nya, ini indeksnya, dan segala macam. Kita looping untuk nge-print semuanya. Selanjutnya ada fungsi main. Fungsi utama ini tuh ngedefinisiin data mahasiswa, pembimbing, dan juga dosen tambahan. Jadi kita inputnya aja. Terus hasil jadwal ini entar bakal, itu kita bakal manggil sidang scheduler dulu, bikin objeknya, terus kita generating schedule-nya dengan fungsi yang udah saya jelasin tadi, terus masukin hasilnya ke result. Nah, dari result ini entar bakal bisa di-print, print-nya dipanggil menggunakan parameter result di sini. Lah dulu ini untuk apa, untuk menghindari untuk debugging buat error-nya. Tapi yang paling bawah tuh, buat mastiin aja sih fungsi main-nya tuh jalan kalau script ini, dijalankan secara langsung, bukan diimport dari modul lain. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Maslina dengan NIM 2303662. Di sini saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan serta input outputnya. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, alhamdulillah proyek ini berhasil menghasilkan jadwal sidang skripsi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, untuk keunggulan dari proyek ini, yang pertama, kemampuan mengurangi konflik penjadwalan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dosen, fleksibilitas dalam menyesuaikan aturan tambahan. Tantangan yang dihadapi yaitu ketidakseimbangannya jumlah mahasiswa dan dosen, pembagian beban kerja bagi dosen yang memiliki lebih dari satu peran. Nah, maka dengan itu, menggunakan logika konsep programming, proyek ini memastikan bahwa jadwal yang dihasilkan memenuhi semua aturan, memanfaatkan dosen secara optimal, dan menghasilkan jadwal yang efisien dan terstruktur. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai input outputnya. Untuk inputannya sendiri, di sini ada beberapa inputan. Yang pertama ada mahasiswa, di sini ada 8 mahasiswa, kemudian ada pembimbing 1 dan pembimbing 2, ini juga jumlahnya sama 88. Nah, untuk inputan pembimbing 1 dan pembimbing 2 sendiri akan sesuai dengan mahasiswa. Jadi untuk Dr. Ahmad dan Dr. Dewi akan menjadi pembimbing 1 dan pembimbing 2 dari mahasiswa Anwijaya. Nah, kemudian ada dosen tambahan. Nah, kemudian ada print jadwal lengkap, tapi ketika mengalami error atau tidak sesuai dengan aturan, maka print error dalam penjadwalan. Nah, di sini untuk outputnya gitu. Nah, untuk outputnya sendiri ada beberapa kolom. Yang pertama ada mahasiswanya, ada pembimbing 1, pembimbing 2, hari sidang, sesi sidang, majelis sidang. Nah, dan ada penguji 1. Nah, untuk penguji 1 sendiri itu tuh bakal sama dengan pembimbing 1 sesuai dengan aturan. Nah, kemudian untuk penguji 2 dan penguji 3-nya bakal di luar dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian untuk statistik penjadwalannya ada 8 mahasiswa dan ada 3 hari. Kemudian untuk sesi perharinya, di hari pertama ada 2 sesi, hari kedua ada 4 sesi, dan hari ketiga ada 2 sesi. Nah, untuk analisis majelisnya, hari pertama ada 2 majelis, hari kedua ada 3 majelis, dan hari ketiga ada 2 majelis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bakal dilanjut oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Zabil Zukwa dengan NIM 2308428. Kali ini saya akan menjelaskan demonstrasi kode serta kesimpulannya. Baik, langsung saja ke bagian demonstrasi kode. Oke, ini untuk kodenya sendiri sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ada class sidang scheduler ini yang akan dipakai objeknya, dan ini metodenya ada di bagian schedule generate schedule. Oke, nah, ini untuk inputnya sendiri. Jadi kita langsung jalankan saja. Dapat dilihat nih untuk hasilnya sendiri sudah sesuai ketentuan ya. Untuk Ani, pembimbing 1-nya Ahmad, penguji 1-nya Ahmad, dan nggak ada pembimbing 2 untuk di penguji 2 dan 3. Untuk yang selanjutnya juga sama mahasiswanya. Untuk Budi, dia dibimbing di penguji 1-nya oleh Budi. Ini majelis yang kebentuknya, dapat dilihat statistiknya di sini. Per hari sesinya itu ada, untuk hari pertama ada 2, untuk hari kedua ada 4 sesi, dan untuk hari ketiga ada 2 sesi. Nah, ini saya akan mencoba untuk mengubah ya. Untuk yang bagian pembimbing 2, apa yang terjadi kalau pembimbing 2-nya ada yang sama dengan pembimbing 1 salah satu mahasiswa. Misal, kita lihat ya. Untuk yang Hadi, misal dia sama dengan Ahmad. Ya. Oke, baik, kita akan jalankan kembali. Sidang tetap terbentuk ya. Tapi dilihat di sini ada yang beda. Tadi kan sebelumnya untuk yang hari kedua dia sesinya ada 4. Sekarang jadinya dipindahkan si mahasiswa tadi yang dosen pembimbingnya ada yang pembimbing 1-nya sama, itu dia pindahkan ke hari ketiga. Yang pembimbing 2-nya Ahmad itu Budi dan Ahmad. Nih, dapat dilihat tidak ada Budi dan Ahmad ya. Dia jadinya di tetap sesi ketiga, cuman yang lainnya dipindahin gitu. Jadi kalau tadi kan 1-2 hari pertama itu 2 sesi, untuk yang hari keempatnya hari keduanya 4 sesi. Oke, baik, langsung saja ke kesimpulan ya. Berarti jadi kesimpulannya, algoritma ini berhasil menghasilkan jadwal sidang skripsinya yang optimal dengan meminimalkan konflik dan memenuhi aturan penjadwalan yang sudah dijelaskan. Sistem ini sudah dibilang cocok untuk diterapkan di berbagai institusi pendidikan tinggi dengan penyesuaian sesuai kebutuhannya, dan untuk penerapannya sendiri itu diintegrasikan dengan sistem akademik kampus atau biasa disebut SIAK ya, kalau di kita SIAK. Oke, baik, mungkin sekian dari saya dan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.